No perfect people allowed. Bukan orang sempurna boleh bergabung di sini. Orang yang tidak sempurna bebas bergabung bersama kami. Saya Marcel, saya juga orang yang tidak sempurna sama seperti Anda. Dan di komunitas ini bersama dengan banyak teman-teman saya yang lain yang juga tidak sempurna, kami menikmati pengalaman dicintai oleh Tuhan. Oke, kita bersyukur tentunya karena Tuhan mengasihi kita. Happy Sunday buat Anda semua. Saya mau menyambut baik teman-teman yang non-Kristen maupun teman-teman yang Kristen, baik yang di rumah maupun di tempat lain. Selamat bergabung di online The City Light hari ini. Nah, ngomong-ngomong sebagai bangsa Indonesia, 3 hari lalu tepatnya tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda 93 tahun yang lalu. Semangat persatuan dan kesatuan terus digaungkan dan terus bergelora di jiwa kita sampai hari ini. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pengikut Yesus Kristus, mari terus bangun kesatuan dengan mengasihi dan menerima perbedaan dari teman-teman kita yang juga berbeda dengan kita. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bukan Kristen maupun yang Kristen yang sudah mendukung kami dengan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar dari Yesus Kristus. Anda juga bisa ikuti kami dengan follow IG dan FB. Juga tayangan ini bisa diikuti secara streaming melalui GoPlay. Sebentar kita akan mendengarkan pesan Tuhan, di mana akan ada pesan Tuhan yang mengejutkan dan pelajaran berharga yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan akan menolong kita semua membangun hidup menjadi makin meaningful. Tapi sebelumnya, Cynthia dan Elsha akan mengajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Melalui lagu ini kita diajak untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya akan penyertaan Tuhan saat menghadapi badai dan tantangan sehingga kita tidak goyah dalam menjalani kehidupan. Jadi selamat menikmati acara ini, enjoy and be blessed. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mencoba merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada saat ini di mana kami boleh sama-sama belajar merenungkan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Tuhan, kami ingin belajar dan mengerti apa isi hati-Mu Tuhan, terlebih mengenai kelegaan dan beban yang kami pikul. Tuhan, beri kami perhatian yang cukup, beri kami hikmat dan bijaksana, dan kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan menerangi setiap hati kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, setiap kali kita mendengar kalimat ini atau ayat ini, itu kita menghampiri ayat ini dengan satu perasaan di mana kita terhibur. Kita ini di tengah kehidupan kita yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan beban berat, dan kita ingat kepada ayat ini di mana Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia supaya kita itu beroleh kelegaan. Dan ini sebenarnya konsisten dengan penghiburan Tuhan di bagian-bagian ayat Alkitab yang lain, seperti misalkan Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Kemudian juga di Matius 7 yang mengundang kita untuk meminta maka Tuhan akan memberikan. Nah, saudara, yang menggelitik saya adalah pada saat kita seringkali datang menghampiri Tuhan dan memohon kelegaan atas segala beban kita, justru seringkali kita dikecewakan. Seolah-olah bahwa Tuhan itu tidak menjawab permohonan dan doa-doa kita. Justru Tuhan membiarkan kita tetap berada dalam kegelisahan atau mungkin dalam keadaan yang lebih sengsara dan mungkin tambah terbeban. Pengalaman seperti ini sebenarnya sudah disaksikan sendiri oleh penulis Alkitab, yaitu Matius pada bagian ini. Matius dulunya adalah seorang pemungut cukai dan dia bekerja untuk kekaisaran Romawi, kekaisaran yang paling berkuasa pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus memanggil dia untuk menjadi pengikutnya, menjadi bagian dari kerajaan yang baru, yaitu kerajaan sorga. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Para pengikut Yesus itu justru dipersekusi, saudara. Diancam, dihina, ditolak oleh masyarakat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu dikecam oleh para ahli-ahli Yahudi bahwa Tuhan itu duduk bersama orang-orang yang dianggap berdosa, pemungut cukai, seperti orang-orang seperti Matius ini. Jadi apa sebenarnya janji kelegaan yang Tuhan itu janjikan kepada para pengikut-pengikutnya? Dan Matius itu bisa melihat sendiri bagaimana mungkin dirinya atau pengikut-pengikut Yesus yang lain itu letih dan lesu dan merasa hidupnya terbeban justru setelah ikut Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita mendekati Tuhan atau mendekati apa kebenaran firman Tuhan dengan mindset yang kurang tepat. Mungkin kita punya pemahaman bahwa kelegaan itu adalah beban kita diangkat oleh Tuhan sehingga kita tuh bisa lega gitu. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan Tuhan Yesus mengenai kelegaan? Ternyata kelegaan yang diharapkan Tuhan Yesus bukan seperti yang kita harapkan atau kita pikirkan. Kelegaan ternyata bukan keadaan di mana kita bisa bermalas-malas atau bersantai-santai atau hidup tanpa beban. Tapi kelegaan yang disediakan Tuhan itu adalah kedamaian hati, a peace of heart, kedamaian pikiran, merdeka dari rasa takut, keuletan, ketabahan, rasa security dalam memikul beban. Jadi kalau kita mendatangi Tuhan dengan mindset yang keliru, kita pasti akan kecewa. Jadi penting sekali datang kepada Tuhan dengan satu pengertian yang benar-benar Tuhan kehendaki apa yang kita pikirkan. Hal lain lagi yang kita bisa singkapkan di bagian ini adalah bahwa manusia itu ternyata tidak bisa lepas dari memikul beban. Manusia itu pada dasarnya memang makhluk yang restless. Pikiran kita itu berpikir kemana-mana. Pada saat kita tidur pun kita berpikir tanpa sadar. Kita adalah makhluk yang tidak pernah bisa puas. Kita juga penuh dengan kreativitas. Tapi juga kita makhluk yang dipenuhi dengan rasa gelisah setiap saat. Dan untuk menjawab itu semua, manusia mulai membangun sebuah
pertahanan-pertahanan. Manusia mulai menata struktur hidupnya. Manusia mulai membuat kebutuhan-kebutuhan baru untuk menjawab kepuasannya. Manusia mulai bikin standar, mulai bikin aturan-aturan untuk melindungi dirinya. Dan semua hal yang dibikin manusia itu bukan gratis. Itu semua ada harganya. Itu melelahkan. Dan itulah beban yang ditanggung selama manusia itu masih hidup. Dan manusia itu membuat ini semua itu dengan mind-nya sendiri. Jadi dia berpikir dengan pikirannya sendiri, mencari sana, mencari sini, belajar dari sana, belajar dari sini. Seolah-olah sedang mencari beban yang dibuat sendiri. Lalu apa sebenarnya permasalahannya? Apa yang salah dengan manusia mencoba keluar dari keadaan yang restless tersebut? Kan nggak ada sebenarnya. Sebenarnya kan oke-oke saja manusia berusaha untuk tidak restless setiap saat. Masalahnya adalah kita ini manusia yang dulunya sempurna tapi sudah rusak karena dosa. Yang sebenarnya itu tidak mungkin menemukan atau membangun sebuah struktur yang cukup untuk kita itu bisa dengan baik menjalani hidup ini. Apa maksudnya? Kalau kita membangun sebuah sistem untuk melindungi diri kita sendiri, apakah itu sistem pendidikan, apakah itu sistem keluarga, apakah itu sistem agama, ritualitas agama, semua sistem itu, kalau dilahirkan dari kreativitas manusia semata, dia tidak akan cukup untuk bisa mendorong, mengeluarkan manusia dari rasa gelisahnya, rasa kebutuhannya. Beban itu semakin lama akan semakin berat. Mengapa? Karena kalau aturan itu tidak cukup, kita akan tambah lagi. Kalau masih tidak cukup, kita akan tambah lagi. Terus ditambah, terus ditambah. Seolah-olah kita semakin lama semakin sempurna. Tetapi kita juga satu sisi semakin lama akan semakin berat. Ini juga pergumulan yang dialami oleh para pengikut Yesus yang baru pada saat itu, di mana mereka sedang hidup di dalam suatu struktur agama Yahudi yang semakin lama semakin berat. Dan Tuhan Yesus datang menawarkan sebuah kelegaan. Ikutlah aku maka engkau akan lega. Jadi ada sesuatu yang salah yang sebelumnya manusia lakukan, yang Tuhan sudah berikan warning. Hei manusia, kalian sudah mulai membuat masalahmu sendiri. Kalian sudah memikul guk lu sendiri. Nah tapi manusia yang seperti ini, di tengah-tengah manusia yang sedang mencari solusi, mencari cara supaya mereka itu bisa lepas dari bebannya, yang justru malah terjerat. Tuhan itu memberikan satu pengharapan. Tuhan menyediakan sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu Dia menyediakan bagi kita itu kuknya. Beban yang Dia rancang untuk kita, bukan beban yang kita rancang sendiri untuk kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai bertanya ini sebenarnya. Bedanya apa sebenarnya kuk manusia dan kuknya Tuhan itu? Beban yang manusia buat untuk dirinya sendiri dan beban yang Tuhan berikan kepada kita. Ada ciri-cirinya atau enggak sebenarnya? Nah, saya mulai melihat dari beberapa segi, dan salah satu segi yang saya akan bagikan kepada saudara-saudara hari ini adalah kita akan melihat bagaimana kuk manusia itu begitu menjerat kita. Kalau misalkan kita sedang ingin berbuat baik, nyumbang, filantropi. Kenapa kita filantropi? Apakah kita kepingin mengaktualisasikan diri kita, ingin dianggap orang, ingin dihargai orang, ingin dihargai oleh lingkungan mungkin? Atau kita biasa ikut ritual-ritual agamawi di gereja? Karena kita punya kebutuhan untuk menciptakan suasana yang dekat dengan Tuhan. Atau kita mencintai pasangan-pasangan kita karena kita butuh dicintai. Kita berteman karena kita longing for belongingness. Kita kepingin punya sahabat-sahabat yang mendengarkan kita. Nah, kuk manusia itu bersumber dari manusia dan untuk kepentingan manusia. Jadi self-centered. Semuanya kembali kepada aku. Aku berbuat begini karena aku kepingin begini. Aku pengen dipuaskan, aku kepingin dihargai orang, aku kepingin dicintai orang, aku pengen merasa aman, aku ingin kenyang. Apakah salah, saudara? Enggak. Tapi kalau kita berhenti sampai situ, maka hidup kita akan berat, terutama pada saat mulai kebutuhan-kebutuhan itu tidak bisa kita penuhi. Mungkin krisis menghantam, mungkin kita ditinggal teman-teman kita. Mulai kita cari lagi.
Teman yang sini sudah tidak bisa diajak berteman, pindah ke sana, terus mencari. Dan itu menjadi beban tersendiri bagi kita untuk kita puaskan. Kita mulai mengasihi anak-anak kita dengan cara begini. Mereka tambah tumbuh dewasa. Mereka sekarang cuek. Nggak peduli dengan kita, orang tuanya. Lalu kita cari lagi cara bagaimana kita bisa tetap menjalin hubungan dengan anak-anak kita supaya kita dipuaskan. Jadi hati-hati saudara, pada saat kita memakai kuk kita sendiri, semuanya itu berujung kepada diri kita sendiri. Dan pada saat itu gagal, lama-kelamaan akan menjadi belenggu yang terus mengikat kita dan akan membebani diri kita, dan kita akan letih sekali memikul berat seperti ini, beban seperti ini. Kalau kuknya Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatu itu dalam konteks Tuhan. Mungkin sama, saudara, kita sama-sama filantropi, kita sama-sama menyumbang, tapi kita nyumbang filantropi, berbuat baik ke panti asuhan, bukan karena kita butuh dihargai, tetapi kita sudah lebih dulu dihargai Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, kita kenal siapa Dia, dan kita merasakan betul Tuhan menghargai kita. Maka sebagai ekspresi kasih, kita menolong orang lain. Kita sudah kenyang dulu, kita sudah fulfill dulu. Kita kalau ikut ritual-ritual agamawi di gereja, aktif di pelayanan, bukan karena kita ingin mendekat kepada Tuhan saja, tapi itu adalah ekspresi kedekatan kita, kedekatan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu dekat dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa pergi ke gereja, pelayanan, bukan karena kita butuh sesuatu dari pelayanan tersebut, tapi kita mau memberi karena kita sudah dulu diberi. Kita mencintai pasangan kita, bukan karena kita butuh dicintai, tapi karena kita sudah menerima cinta Tuhan. Dan kita berteman, bukan karena kita kepingin didengar atau mendengar obrolan teman-teman kita, tetapi Tuhan sudah lebih dulu menerima kita sebagai sahabat. Jadi kuk Tuhan itu bersumber kepada Tuhan dan akan kembali kepada Dia. Karena kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi melalui pergaulan kita dengan Allah, sehingga kita dibebaskan dari belenggu-belenggu yang tidak perlu. Dan pada saat belenggu itu dilepaskan dari kita, kita bisa menjadi diri kita yang sejati, yang Tuhan inginkan. Bukan saja kita lega, saudara, tapi kita juga diberikan kemampuan lebih daripada sekedar kelegaan. Saya akan memberikan suatu kisah seorang gadis yang bernama Gaby Schul. Gaby, dia adalah seorang gadis yang punya hobi menari, membaca, dan hangout dengan teman-temannya. Pada Januari 2011, pada saat Gaby berumur 9 tahun, dia sedang main ice skating bersama teman-temannya. Dan dia jatuh. Dan dia mendarat pada lutut kanannya. Setelah beberapa waktu, mamanya Gaby membawa dia ke dokter dan diperiksa, tidak ada apa-apa. Tapi beberapa minggu kemudian muncullah sebuah luka atau benjolan di lututnya. Dokter memberikan suatu diagnosis bahwa ini karena mungkin jatuh, kemudian ada patah tulang yang sedang recovery. Tapi berita buruk itu ternyata tidak lama, saudara. Berita buruk itu menjadi lebih buruk lagi pada saat beberapa minggu kemudian seorang radiologis mengumumkan bahwa Gaby mengidap penyakit osteosarkoma atau kanker tulang, dan prognosisnya itu nggak bagus. Gaby, mamanya, sang mama, dan Gaby sangat terpukul, sangat emosional sekali mendengarkan vonis dari radiologis ini. Dia harus memilih untuk apa? Dia harus amputasi lututnya. Mungkin dia terbayang bagaimana dia nanti harus hidup tanpa sebelah kaki. Ataukah mendingan dia menggunakan sebelah kaki tapi masih bisa hidup seterusnya. Ini anak umur 9 tahun. Masa depannya masih panjang. Tapi akhirnya Gaby memutuskan untuk melakukan amputasi, dan tim dokter
melakukan sesuatu yang agak radikal pada kasus Gaby ini. Dia melakukan suatu operasi yang disebut sebagai rotariplasti, yaitu menggantikan satu sendi dengan sendi yang lain. Jadi lutut Gaby yang diamputasi ini digantikan dengan pergelakan kakinya, karena pergelangan kakinya tidak kena kanker. Akhirnya operasi tersebut selesai dilakukan, dan hari demi hari Gaby mulai memulihkan dirinya. Dari umur 9 tahun dia belajar berjalan, melakukan fisioterapi untuk bisa mulai kembali ke kehidupan normalnya. Dengan kerja kerasnya, berusaha berlatih, beradaptasi dengan kaki barunya, dibantu dengan kaki prostetik, kaki buatan, Gaby lama-kelamaan mulai bisa berjalan. Tapi saudara dikasih Tuhan, Gaby tidak hanya berhenti sampai berjalan. Gaby berlatih untuk bisa menari balet dengan lututnya yang digantikan dengan ankle-nya tersebut, yang menggunakan kaki palsunya. Dia terus mengerjakan, dia terus berlatih supaya dia menjadi penari balet yang baik. Jadi Gaby adalah mungkin satu dari sedikit banyak orang yang bisa menari balet dalam keadaan teramputasi. Akhir-akhir ini Gaby diwawancara dan sang pewawancara tanya kepada dia, apa cita-citamu setelah ini? Dia bilang, saya kepingin menolong orang lain. Saya kepingin menjadi dokter anak atau menjadi saintis yang akan mencari obat untuk kanker. Saudara, what if pada saat itu Mama Gaby tidak merelakan lututnya ditukar dengan ankle-nya, tidak merelakan bagian yang rusak itu dipotong, dibuang dan digantikan dengan yang baru. Apakah Gaby masih bisa menjadi seorang saintis? Apakah Gaby bisa menjadi balerina yang berhasil? Nah, saudara, kadang-kadang kita memang sulit sekali untuk bisa menerima atau merelakan hal-hal yang kita bangun. Dan Tuhan begitu beranugerah melalui bacaan ini. Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia. Marilah kepadaku, Dia bilang. Karena Dia tahu kita memang sulit sebenarnya untuk datang kepada Dia. Kita sulit merelakan apa yang kita bangun sendiri. Tapi Tuhan tetap mengundang kita datang. Dan sebenarnya kita itu tidak mungkin datang kepada Dia kalau undangan itu tidak pernah sampai kepada kita. Kita tidak mungkin datang kepada Tuhan kalau Tuhan yang tidak mengundang lebih dahulu kita yang diperkenan Dia. Tuhan juga tahu bahwa kita ini perlu berlatih. Tuhan mengajak kita untuk belajar dari Dia. Tuhan mengajak kita untuk mengenali dan mengenakan kuk yang Dia sediakan untuk kita. Kuk yang membebaskan itu. Kuk yang membuat kita mampu melakukan lompatan-lompatan indah. Kita perlu membiasakan diri, kita perlu belajar, kita perlu melatih. Dan Tuhan mengajak kita untuk belajar. Bicara soal belajar, saya bisa share beberapa hal kepada saudara-saudara sekalian. Jadi, untuk belajar bagaimana memikul kuknya Tuhan. Yang pertama, kita bisa cari tahu dan pahami siapakah Tuhan. Siapa yang sedang mengundang kita. Siapa sebenarnya diri kita ini. Kita punya keinginan apa? Kita punya aspirasi apa? Kita sedang membangun apa? Kita sedang terjebak dalam lingkungan seperti apa? Bagaimana kita bisa mengintegrasikan isi hati Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, kita harus cari pengalaman. Tahu dan paham tidak cukup. Kita mesti cari pengalaman. Kita mesti coba mengalami apa yang Tuhan singkapkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan kita perlu iman untuk mencoba. Kita mesti nyoba itu tidak selalu berhasil. Ada resiko yang kita tanggung. Tapi meskipun demikian, cobalah cari pengalaman baru bersama Tuhan. Dan yang ketiga, melalui pengalaman tersebut, kita cari lagi. Temukanlah hal-hal baru yang bisa menyingkapkan baik diri kita maupun dirinya Tuhan. Apa isi hati Tuhan yang baru bagi kita? Apa hal baru yang tersembunyi dalam hati kita? Ada potensi baru yang kita bisa lakukan. Sehingga melalui pergumulan tersebut, semakin lama kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin lama kita semakin belajar memikul kuk Dia. Semakin lama semakin terbebas dari beban yang kita buat sendiri. Karena kuknya itu mudah dan ringan. Nah saudara, Dia sudah merendahkan diri bagi kita.
tangannya yang lembah lembut sudah siap memimpin kita dan menyambut kita dan mengajar kita. Apakah respon kita sekarang? Apakah kita siap menerima kelegaan yang sejati yang Tuhan sediakan untuk kita? Apakah kita mau menerima undangannya Dia dan datang kepada Dia? Apakah kita mau menyerahkan kuk yang kita buat dan menggantinya dengan kuk yang Dia buat untuk kita? Apakah kita mau belajar dari Tuhan bagaimana kita hari demi hari memikul kuknya Dia, membiasakan diri, melatih sehingga kita bisa melakukan lompatan-lompatan indah? Apakah kita punya kerinduan yang sama seperti yang Santo Agustinus tulis di dalam bukunya? You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Kiranya renungan kali ini boleh mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita di tengah segala kesesatan yang kita lewati, kekeliruan yang kita buat. Tangannya yang lembah lembut itu menggandeng kita supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Dia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu, firman yang Kau beritakan. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang merendahkan diri begitu rupa. Kami bersyukur karena tangan-Mu yang lemah lembut akan memimpin kami, mengajar kami, menyambut kami, memeluk kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali masih mencoba untuk berdiri di atas kaki kami sendiri dan melupakan Engkau. Kami merasa perlu menjadi sempurna karena usaha kami sendiri. Tapi justru Tuhan, pada kesempatan kali ini kami diingatkan bahwa kami tidak mungkin memikul beban itu yang terlalu berat, kecuali kami menukarkan beban kami dengan beban yang Engkau rancang untuk kami, dengan kuk yang Engkau desain khusus untuk kami, yang fitting dengan kami, sehingga kami boleh bekerja, berkarya semakin baik, dan beban yang kita pikul itu menjadi lebih ringan. Dan terlebih lagi kami sadar Tuhan, kami tidak sendiri. Engkau pun sudah memikul dosa kami, sudah memikul kuk yang seharusnya kami kenakan. Kami percaya bahwa pada saat kami memikul kuk-Mu, Engkau sendiri pun juga bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Sampai hari ini, ajar kami Tuhan, supaya kami semakin lama, semakin kenal Engkau, dan semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku